Ya, assalamualaikum, selamat pagi sahabat Acelak TV. Bertemu dengan saya lagi, Daniel, petani vanili dari Banyuwangi. Ya, pagi ini kita mau bahas tentang bagaimana cara penanganan bibit yang baik. Oke, kita coba praktekkan. Ya, kita ambil dari bibit sulur yang sudah panjang seperti ini. Kita potong kurang lebih 1 meter. Nah, lalu kita buang ujungnya 2 ruas. Setelah itu kita bersihkan akar-akar yang tidak ada fungsinya ini. Nah, setelah akarnya bersih, kita buang daun pada batang bagian bawah sekitar 3 atau 2 atau 3 daun. Nah, ini sudah jadi ini. Untuk penanaman ini kita tidak langsung tanam ya, kita biarkan kering dulu. Bekas potongan ini kurang lebih 1 minggu. Setelah ini kering, nanti kita tanam. Yang 2 ruas ini untuk calon keluar akar di sini. Ini harus ditempelkan di media. Jadi ini tidak usah ditimbun pakai tanah, cukup ditutup dengan daun-daun kering seperti ini. Ini diikat pada tajar supaya nempel. Kalau untuk keluar tunas kurang lebih biasanya 1 bulan sudah ada yang keluar tunasnya. Untuk bibit sendiri kita ada 2 stek. Untuk perbanyakan bisa pakai 2 ruas seperti ini. Kalau yang 2 ruas seperti ini untuk bagian bawah cukup dibuang 1 daun, dan akar juga dibersihkan juga. Untuk panjang batang di bawah ruas ini kurang lebih 1 buku jari kita buang. Untuk yang atas 2 buku jari. Ini sudah jadi untuk bibit yang 2 ruas. Kalau mau banyak biasanya itu yang 1 meter kita potong 2 ruas seperti ini, kurang lebih bisa jadi 4 sampai 5 bibit seperti ini. Untuk cara penanaman
kita siapkan medianya ini dari arang sekam, kokopit, sama kompos perbandingan 1:1:1. Untuk penanaman sendiri sebenarnya ini polybagnya terlalu besar ya, tapi adanya ini ya kita pakai yang ini saja. Medianya harus gembur ya. Ini kita tanam, kita masukkan yang 1 ruas untuk bagian bawah, jangan terlalu dalam supaya tidak busuk. Tapi juga diingat oke, perlu diingat ini juga bekas potongan ini kalau masih baru harus dibiarkan juga selama 5 hari sampai 1 minggu supaya getahnya kering dan tidak menyebabkan busuk. Untuk penanaman jangan terlalu dalam, cukup yang ruas yang bawah ini tertimbun sedikit oleh tanah, cukup seperti ini aja supaya tidak terlalu tidak busuk batangnya. Ini untuk penanaman bibit yang 2 ruas. Untuk bibit yang 2 ruas seperti ini, untuk masuk ke dalam media dalam bedeng yang sudah ada tajarnya itu menunggu biasanya keluar tunas yang sudah ada sekitar 3-4 daun, itu sudah bisa ditanam, dipindah. Tapi harus hati-hati, ini polybag tanahnya jangan sampai hancur, nanti akarnya bisa stres. Harus pelan untuk memindahkan ke media tanam, itu harus secara perlahan-lahan. Untuk isian tajar kita pakai sabut kelapa yang sudah dicacah, jadi supaya padat ya isinya ya. Kalau tidak dicacah itu biasanya berongga. Ini fungsinya untuk menjaga kelembapan di dalam tajar, soalnya ini ada akar-akar yang menempel ini harus lembab. Untuk tinggi tajar sendiri kita sesuaikan dengan yang merawat tinggi badan. Kalau 2 meter ya bisa, ini 2 meter ini. Yang penting kita jangkauan untuk seandainya ada bunga yang di sini, kita untuk proses polinasi tidak kesulitan, jadi prosesnya bisa cepat. Oke, untuk pemasaran buah vanili basah, kita di Banyuwangi ada komunitas vanila organik Banyuwangi. Bisa kita bantu untuk proses pemasaran, tapi untuk kering belum ada, sementara basah dulu. Untuk perawatan rutin kita biasanya 1 minggu sekali kita kasih makan vanili ini dengan pupuk organik cair. Ini kita buat sendiri, bahannya bisa dari air kelapa, urin kelinci atau urin kambing bisa, terus air cucian beras, air bekas cucian ikan. Aromanya lumayan sedap. Untuk satu satu ceret ini kita isi 1 gelas air mineral dan air. Untuk bakteri kita gunakan yang umum saja dipakai, itu ada E4. Juga kalau cuaca seperti sekarang, banyak musim hujan seperti ini, kita juga berikan trichoderma untuk mencegah busuk batang atau jamur. Ini kita kocor seperti ini, cukup di area kanan kiri tajar, kita basahi seperti ini. Ini kita lakukan seminggu sekali ya, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman kita. Ya seperti ini contohnya, udah cukup.
Untuk teman-teman petani vanili pemula, perawatan yang kita lakukan untuk pemberian pupuk itu harus secara rutin setiap seminggu atau maksimal 10 hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar dan akan saya jawab di video berikutnya. Salam Aclak TV, semoga sukses.